Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Permana, NIM 1904115. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul modifikasi kalibrator tekanan negatif dilengkapi pengukuran suhu dan kelembaban ruang. Untuk yang pertama, yaitu ada alur presentasi. Pertama ada latar belakang, untuk yang kedua ada batasan masalah, yang ketiga blok diagram, yang keempat flowchart, yang kelima power supply, yang keenam rangkaian charger, yang ketujuh rangkaian modul MC3608, yang kedelapan yaitu ada rangkaian sensor tekanan MPX 5100 dp, yang kesembilan ada rangkaian sensor suhu, yang ke-10 ada rangkaian Arduino Nano. Untuk yang ke-11 ada rangkaian LCD 20x2, yang ke-12 ada wiring diagram keseluruhan, yang ke-13 titik pengukuran, yang ke-14 ada uji fungsi alat, 15 ada uji fungsi suhu dan kelembaban alat, yang ke-16 kesimpulan, untuk yang ke-17 saran. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ada latar belakang. Kalibrasi merupakan suatu proses untuk menentukan nilai alat ukur atau bahan ukur dengan cara membandingkan dengan nilai standar yang tertelusur. Tujuan mengkalibrasikan alat kesehatan untuk menjamin hasil pengukuran sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI yang berisi tentang kewajiban mengkalibrasikan pada alat kesehatan secara berkala sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Kondisi lingkungan kalibrasi harus diatur sedemikian sesuai persyaratan metode kalibrasi umpama suhu dan kelembaban. Dalam penelitian kali ini, penulis fokus pada satu alat kesehatan, yaitu suction pump. Alat tersebut yang sangat sering digunakan di rumah sakit, maka harus memiliki keakuratan dan tingkat presisi yang tinggi. Kemudian ada batasan masalah. Yang pertama yaitu menggunakan sensor berupa MPX 5100 dp untuk vakum pressure. Yang kedua, penulis menggunakan sensor DHT11 untuk pembacaan suhu dan kelembaban ruang. Kemudian parameter pengukuran yang digunakan penulis yaitu satuan MHG dan KPA. Yang ketiga, penulis hanya mengambil data pada maksimal tekanan 300 mmHg dan 50 KPA. Yang keempat, penulis hanya berfokus pada kalibrator suction pump atau negative pressure. Kemudian ada blok diagram. Di sini ada power supply, charger baterai, sensor MPX, kemudian multiplexer, tombol, sensor, Arduino Nano, dan LCD. Di sini power supply berfungsi untuk mengecas baterai pada alat. Di sini charger untuk menyambungkan dari power supply ke baterai. Kemudian ada baterai, di sini baterai untuk menyuplai tegangan keseluruhan blok rangkaiannya untuk dibagikan ke sensor-sensor seperti MPX, sensor DHT, Arduino Nano, dan ke LCD. Di sini ada sensor MPX 5100 dp, yaitu untuk pengukuran tekanan. Kemudian ada multiplexer. Alat multiplexer ini berfungsi untuk memilih input yang akan diteruskan ke bagian output. Kemudian ada tombol untuk menyeting atau mengatur pada alat. Kemudian ada sensor DHT11 untuk pembacaan suhu dan kelembaban. Kemudian ada Arduino Nano berfungsi untuk mengolah data pada alat kalibrator tekanan negatif. Kemudian ada LCD berfungsi untuk menampilkan hasil dari pembacaan pada alat sensor dan microcontroller. Kemudian di sini ada flowchart. Flowchart di sini ada yang pertama dimulai dulu, kemudian instalasi LCD. Setelah instalasi LCD, setting mode satuan, kita mau memilih satuan apa yang mau diukur. Di sini saya menggunakan satuan mmHg dan KPA. Kemudian ada proses pendataan tekanan, pengukuran pada suction pump. Kemudian ada display LCD. Setelah muncul data yang diukur, baru kita catat, kemudian selesai. Di sini ada power supply. Power supply di sini berfungsi untuk
mengecas baterai. Pertama di sini ada tegangan 220 dimasukkan ke trafo step down menjadi 5 volt. Kemudian ada dioda bridge untuk mengarahkan tegangan. Lalu ada AC 7805. Di sini kemudian ada rangkaian charger. Di sini saya menggunakan baterai 3,7 volt. Ada rangkaian modul MT step up untuk menaikkan tegangan menjadi 5 volt karena menggunakan baterai 3,7. Maka penulis butuh menggunakan modul step up untuk menaikkan tegangan menjadi 5 volt. Di sini ada rangkaian sensor MPX untuk membaca tekanan. Kemudian ada rangkaian sensor suhu untuk pembacaan suhu dan kelembaban menggunakan sensor DHT11. Kemudian ada rangkaian Arduino Nano, ada rangkaian LCD 20 kali 2. Kemudian di sini ada wiring diagram keseluruhan. Baik, di sini wiring diagram keseluruhan, yaitu saya akan jelaskan sedikit penjelasan dari wiring diagram keseluruhan. Alat diawali dengan power supply. Di sini power supply berfungsi untuk mengecas baterai pada alat. Pada rangkaian power supply, transformator step down berfungsi untuk menurunkan dari 220 VAC menjadi 5 volt. Tegangan VAC tersebut akan disearahkan oleh dioda bridge. Kemudian kapasitor digunakan untuk menyaring tegangan agar tidak ada ripple. Tegangan akan masuk ke IC LM7805 untuk diregulasi dan di-adjust untuk mengatur tegangan yang digunakan sebagai menyuplai tegangan ke Arduino Nano sebesar 5 volt. Kemudian ada fuse. Di sini fuse yang bisa kita sebut sekring adalah suatu komponen yang penting karena fuse itu berfungsi sebagai pengaman terdapat kerusakan yang mungkin terjadi pada sebuah jaringan atau rangkaian kelistrikan. Lalu tekan tombol power untuk menghidupkan alat. Terdapat modul step up untuk menaikkan tegangan dari 3,7 volt menjadi 5 volt karena di sini menggunakan baterai 3,7. Kemudian ada step up untuk menaikkan tegangan menjadi 5 volt untuk menyuplai tegangan keseluruhan komponen. Terdapat tombol push button untuk setting alat. Setelah disetting dan alat dijalankan, sensor MPX akan bekerja sebagai sensor tekanan, sedangkan sensor DHT untuk mendeteksi suhu dan kelembaban ruangan. Output dan kedua sensor tersebut akan masuk ke microcontroller untuk diolah datanya dan hasilnya akan ditampilkan di LCD 20 kali 2 inch berupa nilai tekanan udara pada alat. Kemudian di sini ada titik pengukuran. Titik pengukuran 1 yaitu tegangan keluaran pada output IC 7805. Titik pengukuran yang kedua yaitu ada tegangan keluaran MT 3608. Kemudian di sini ada uji fungsi tekanan alat. Yang pertama pada section 100 mmHg, pada alat saya 109 mmHg. Untuk alat pembanding 101,37. Presentasi kesalahannya di sini 9%. Yang kedua, pengukuran yang kedua yaitu 150 mmHg pada section, pada modul 147, pada alat pembanding 149,51. Presentasi kesalahan 2%. Yang ketiga ada 300 mmHg pada section, pada modul 289 mmHg. Untuk pembanding 289,18. Presentasi kesalahan 3% di sini. Kemudian pengukuran keempat 20 kPa pada section, pada modul 21 kPa. Pada alat pembanding di sini 20,96. Presentasi kesalahan di sini 5%. Yang pengukuran kelima ada 40 kPa pada section, yang pada modul 39 kPa.
Pada alat pembanding 41,22. Persentase kesalahan di sini 2%. Untuk pengukuran yang terakhir yaitu 50 kPa pada modul 48 kPa, pada alat pembanding 49,64. Persentase kesalahan di sini 4%. Kemudian ada uji fungsi suhu dan kelembaban alat. Yang pertama, suhu pembanding di sini 29. Suhu alat 30. Akurasinya di sini 96,6. Yang kedua masih sama. Yang ketiga juga suhu pembanding 29. Suhu alat 30, error 3,4, akurasi 96,6. Pengukuran keempat 29,3 Celcius, suhu pada alat 30, errornya 2,3%, akurasinya 97,7. Yang kelima sama yang keempat 29,3 pada pembanding pada alat 30 Celcius, errornya yaitu 2,3, akurasinya 97,7. Untuk kelembaban pembanding pertama 52%, untuk alat 54, errornya yaitu 3,8, akurasinya 96. Yang ke 1 sampai 3 masih sama. Yang keempat pada kelembaban pembanding 52, kelembaban pada alat 55, errornya 5,7, akurasinya 94,3. Kemudian kesimpulan yang pertama yaitu modul TA kalibrator tekanan negatif dilengkapi suhu dan kelembaban ruang berfungsi dengan baik setelah dilakukan pengujian. Yang kedua, modul TA kalibrator tekanan negatif dilengkapi suhu dan kelembaban ruang memiliki rata-rata error sebesar 4%. Dengan hasil ini, modul TA penulis dapat dijadikan acuan untuk mengkalibrasi alat suction pump karena masih dalam batas toleransi error yaitu 10%. Yang ketiga, yaitu pada pembuatan alat kalibrator tekanan negatif dilengkapi kelembaban suhu dan kelembaban ruangan, nilai keakurasian tekanan sebesar 95,83%. Yang keempat, pada pembuatan alat kalibrator tekanan negatif dilengkapi kelembaban suhu dan kelembaban ruang, nilai akurasi suhu sebesar 97,4%, untuk kelembaban sebesar 95,44%. Yang kelima, ada LCD. LCD pada penulis ini dapat menampilkan hasil kalibrasi dengan baik. Untuk saran kedepannya, penulis menyarankan untuk ditambahkan satuan CMH2O dan bar kalau bisa. Yang kedua, akurasi tekanannya. Yang ketiga, tambahkan pengukuran positif. Sekian penjelasan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.